Hai, jadi hari ini gue pengen bikin tentang apa ya, perkembangan P2P selama pandemi ini ya. Jadi gue kan kemarin udah kasih beberapa P2P yang gue pakai, ada Akseleran, Coinworks, EasyCash, Danain, sama Investri. Nah jadi gue hari ini pengen nge-review dari yang pertama kali gue bahas di 4 bulan lalu mungkin kalau nggak salah. Jadi sini Coinworks sampai sekarang gue masih pakai. Gue udah tambah dana lagi kemarin. Gue lupa terakhir waktu pas gue review itu masih berapa duit, tapi sekarang gue udah taruh 7 juta terakhir. Terus sekarang gue udah dapet keuntungan kira-kira itu 3,5, 6 tambah 67, 73 tambah 300, 600 ribuan, 700 ribuan kurang lebih profitnya. Jadi ya gue masih fokus di koin P2P. Ada juga yang gue masukin ke koin Robo sekarang, karena gue kemarin cuma iseng doang masukin ke koin Robo. Karena kan kalau misalkan kita P2P doang kan kadang-kadang lagi ada masanya tuh lagi gak ada pendanaan, jadi kan nganggur duitnya. Jadi gue masukin sebagian ke koin Robo biar dia muter terus kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya ada yang telat bayar atau enggak selama pandemi, kalau di Coinworks nggak ada, karena dia kan punya kebijakan kayak misalkan ditambahin jangka waktunya supaya dia tuh nggak bisa telat bayar kayak gitu. Tapi ya bunganya dinaikin juga kayak gitu-gitunya. Tapi di sini gue nggak pernah dapat gagal bayar sih. Terus marketplace-nya juga masih banyak, masih kayak biasa. Invoice financing masih paling top apa ya, yang paling banyak diminatin lah semuanya koinnya, koin invoice. Terus pilihan juga masih banyak. Gagal bayar nggak ada. Jadi menurut gue ini masih aman dan gue masih bakal terus pakai ini. Mungkin gue juga bakal tambah dana di sini atau nggak di Akseleran sih. Mungkin segini buat Coinworks. Jadi masih aman, terpantau aman, tidak ada kendala. Kalau kalian ada yang punya kendala atau punya problem di Coinworks, boleh komen ya di bawah. Oke, ini yang kedua Akseleran. Seperti yang kalian lihat di sini, gue udah tambah juga kemarin. Sekarang duit gue ada 7 juta. Kemarin kan cuma 4 kalau nggak salah. Kemarin tuh gue tambahin lagi 2 juta kalau nggak salah. Terus di sini terpantau masih aman. Dan kalau kalian lihat di sini program referral gue dapat 500 ribu. Thank you buat yang udah pakai kode referral gue. Kalau misalkan bermanfaat. Kalau misalkan mau di sharing juga gak apa-apa sih. Tapi kalau ya semoga bermanfaat ya kemarin gue bikin share. Gue pengen sharing di sini kalau misalkan si Akseleran ini gue ada yang terlambat bayar, lagi terlambat ada beberapa. Yang pertama ini sebenarnya udah selesai, cuma tinggal pelunasan dari dendanya aja, kayak cuma 2.000, 3.000 gitu. Kalau yang di bawah ini masih terlambat nih, ada yang 130 sama ada yang 36.000. Sisanya sih nggak ada. Terus yang waktu itu macet, sampai sekarang masih belum selesai yang ini. Gue nggak tahu kenapa dia nggak dimasukin ke tidak dapat bayar atau tak tertagih. Cuma dia masih macet, mungkin dia masih ada keinginan untuk bayar kali ya. Cuma di sini sih sisa-sisa yang denda-denda kecil aja, yang kayak cuma 5.000, 3.000 gitu loh. Ini tuh tinggal nih, ini tinggal 14.000 ini denda dari yang telat kemarin. Tapi sisanya sih dari pokoknya sama denda yang awal-awal tuh udah lunas, cuma tinggal itu doang. Sisa yang terlambat ini sih. Tapi untuk performanya sendiri masih oke banget. CS-nya masih tetap kasih kabar kalau misalkan pendanaan itu lagi masa kritis atau lagi ngapain, misalkan jual aset atau mau kurang nagih invoice kayak gitu. Sisanya masih sama aja. Terus pendanaan juga masih banyak. Terus proteksi asuransi kemarin ini ditambahin jadi 90%. Itu ada di emailnya, kemarin dia kasih tahu kalau asuransi dinaikin jadi 90%. Jadi kita sebagai lender makin merasa aman lagi. Kalau misalkan dia gagal bayar, ya masih dari 90% kayak gitu. Dan rata-rata sekarang udah banyak sih yang asuransi. Nggak kayak awal-awal kan masih 2 dari 3 doang lah yang dapat asuransi. Kalau sekarang rata-rata udah pada dapat asuransi. Jadi merasa makin aman aja sih buat kita mau kasih pinjaman kayak gitu. Segini aja sih buat Akseleran, nggak ada update lagi. Dia belum ada update lain lagi. Masih tergolong aman, nggak ada perubahan yang banyak. Mungkin segini aja buat Akseleran ya.
lumayan nih, bunga udah 1,5, mantap. Lanjut yang ketiga. Oke, ketiga ada Danain. Jadi ini yang paling lumayan lah, yang baru, yang main gue review juga. Di sini masih terpantau aman. Gue baru kasih 2 pendanaan, ada yang 200.000 sama 700.000. Ini ada yang produktif, ini ada yang konsumtif. Tapi masih permasalahan di sini tuh yang pertama, gue masih nggak tahu gimana cara hitung dari bunganya itu sendiri. Karena sampai sekarang ini bunga tuh masih 2.500, tapi gue nggak tahu ini dapat dari yang mana. Terus gue juga nggak tahu si pendanaan itu kapan bakal cairnya, karena di sini nggak ditulis jangka waktu sampai kapan, cuma maksimal 120 hari. Terus ada juga nih pendanaan, ini kayak program baru dari si Danain. Jadi dia ada namanya nih Dana Super sama Dana Platinum. Ini tuh kayak apa ya, auto lending, tapi dia tuh wajibin buat kita tuh top up dulu. Jadi dalam 6 bulan kita ada top up terus menerus supaya dia dapat pendanaan otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing lagi mikirin mau kasih ke siapa pendanaannya, dia bakal otomatis masukin. Terus dia nggak bisa tarik duitnya sampai waktu 6 bulan itu selesai. Gue pengen cobain, cuma dari kemarin gue lupa. Mungkin nanti gue bakal cobain dan gue kasih tahu sih gimana setelah gue cobain kayak gitu. Dan di sini langsung dapat cashback 1% buat yang ini Super, sama lagi itu Platinum. Di sini juga sama, dapat cashback 2% dan waktunya itu 9 bulan, lebih lama dikit. Kayak gitu. Untuk pilihan pendanaannya masih sama, nggak berbeda jauh. Masih sesuai yang kemarin ya. Semua agunannya emas, nggak ada yang lain agunannya. Jadi aman banget. Dan ada juga teman-teman yang komentar di kemarin video review gue tentang Danain, katanya udah pakai dan merasa aman banget, gak ada yang telat bayar, gak ada yang gagal bayar. Terus juga jaminan emas, jadi gampang dijual kalau misalkan kenapa-napa. Kayak gitu. Untuk sisanya sih masih sama aja Danain. Mungkin, kalau plus malam beneran dia nih gak bisa dipakai. Jadi dia cuma bisa ngelakuin pendanaan tuh ya sampai jam 10.30 aja. Di atas dari itu kita gak bisa akses. Begitu. Nah, kalau di Investri ini sama, nggak ada perubahan. Pendanaan gue juga masih berlanjut, belum ada yang selesai. Karena masih baru berapa hari juga kan kemarin. Terus apalagi ya, di sini juga belum ada update lain. Gue pas buka-buka di sini juga, gue tidak menemukan salah satu fitur atau fungsi yang gue nggak ketemu. Yang gue belum ceritain dari pas kemarin review gitu ya. Semuanya masih sama, nggak ada perubahan. Dan ya aman aja sih. Dan di sini kemarin iklan banyak banget tentang jual ST007. Bagi kalian yang belum tahu itu obligasi kan, kalian bisa coba cek videonya tentang obligasi. Gue udah pernah jelasin di sini atau di sini. Nanti kalian coba cek aja. Terus gue kemarin udah beli juga ST007, lumayan buat diversifikasi lah. Nggak semuanya gue taruh ke satu tempat. Segini aja sih buat Investri. Karena masih aman banget, gak ada yang lainnya. Portofolio juga masih segini, belum gue tambahin. Nanti mungkin bakal gue coba tambahin lagi sih untuk si Investri ini. Karena ini yang paling tua, jadi kayaknya paling aman gitu. Lanjut yang terakhir itu ada EasyCash. Nah, ini EasyCash adalah salah satu P2P yang bakal gue buang dari list yang gue pakai. Kenapa? Karena selama 2 minggu kalau nggak salah, dia nih untuk pendanaannya tuh kan sekarang sama dia dibikin kayak ada batasnya. Jadi kalau misalkan kita mau kasih pendanaan tuh, dia tuh ada batasnya gitu loh. Setiap hari atau setiap orang tuh ada punya, untuk lender itu ada amount-nya yang bisa ditaruh. Tapi udah selama 2 minggu ini kan di sini tuh tulisannya selalu sold out nih ya. Gue tuh udah nungguin sampai 2 minggu dan sampai hari ini belum ada satupun yang bisa gue beli. Sampai kemarin tuh duit gue udah ada yang 3 juta, udah selesai, udah cair, tapi nggak bisa dimasukin karena udah seminggu itu mengendap di sini. Akhirnya gue tarik, terus gue pindahin ke tempat yang lain. Karena gue nggak bisa pinjemin ke orang juga di sini, jadi gue nggak dapet bunga sama sekali. Terus sekarang ada lagi 1 juta nih duit gue yang udah turun, udah selesai kemarin pendanaan, tapi nggak bisa dimasukin lagi.
Jadi sepertinya gue berpikiran untuk menarik semuanya nih sampai 5 hari lagi. Kalau ini sampai 5 hari lagi gue masih belum bisa pinjemin, semua bakal gue tarik sih. Jadi kemarin itu gue udah tarik di sini. Gimana cara lihat history ya? Nah, jadi kemarin tuh gue udah withdraw di sini. Kita lihat nih ya. Dari pas tanggal 7 itu kan gue udah kasih duit, terus udah cair. Sampai tanggal 14 itu masih gak bisa pendanaan, makanya gue tarik semuanya yang 3 juta. Terus kemarin juga udah cair 1 juta, terus sampai 2 lagi cair 2 juta lagi gak turun dan gue gak bisa pinjemin, pasti bakal gue tarik semua. Ini gue gak ngerti kenapa gak bisa kasih duit. Mungkin kalau kalian yang mengerti atau tahu tentang isi case ini bisa komentar di bawah, supaya gue juga pengen tahu sih kenapa gak bisa kasih duit. Karena di sini gak ada beritanya sama sekali dan gak ada pemberitahuan gitu. Jadi ya udah, saatnya gue tarik mungkin ya dari sini. Nanti gue bakal bikin tentang reksadana, karena gue masukin beberapa ke reksadana dari yang P2P ini. Jadi gue try di reksadana gitu. Mungkin segini buat video kali ini. Gue bakal review si reksadana nanti pakai bibit. Mungkin gue bakal reviewin, terus gue kasih pendapat gue gimana gue beli reksadana di sana. Terus abis itu apa lagi ya? Abis itu gue akan bikin video lagi yang kemarin sih, yang kayak ngobrol-ngobrol santai aja di kantor. Karena seperti yang kalian lihat, gue juga sedang di kantor nih sekarang. Gak berbeda dari kemarin, cuma beda tempat aja sih. Kayak gitu. Dan gue masih sendirian di sini. Di belakang udah kosong, semua hitam, gelap. Oke? Thank you buat yang nonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian mau coba P2P, ya terserah kalian. Sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Thank you buat yang nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.